Halo, selamat datang di channel Physics Corner. Hari ini kita akan melihat bagaimana praktikum eh, arus induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik ya. Praktikumnya ini sangat mudah sebenarnya, hanya melilitkan kawat ya, melilitkan konduktor dalam konduktor ya, di mana kawat itu dialiri arus listrik. Maka konduktor yang dililitkan oleh kawat berarus listrik ini akan bersifat menjadi magnet ya. Magnet, tapi magnet bersifat sementara. Sementara ketika ada arus listrik ya. Ketika arus listrik diputuskan, maka induksi magnetik ini akan hilang sehingga tembaga yang tadi itu akan bersifat sebagai tembaga biasa, bukan sebagai magnet ya. Oke, kita lihat begini ya. Yang pertama, judul kegiatannya ini sebenarnya tentang medan magnet atau magnetism. Sebenarnya bukan medan magnet, tapi induksi elektromagnetik. Menginduksikan listrik ke dalam kawat berarus yang dililitkan pada suatu benda logam, yang logam itu nanti akan menjadikan dirinya sebagai magnet ya. Tujuannya adalah menganalisa timbulnya medan magnet sekitar paku ya. Nah, ini namanya solenoida. Solenoida itu adalah tadi kawat berarus listrik yang diikatkan yang dililitkan pada paku ya. Ini alat dan bahannya paku kurang lebih ukuran 10 sampai 12 cm, kabel kawat tembaga tunggal, gunting atau cutter, kemudian 10 paperclip, 10 peniti, 10 jarum pentul. Ini boleh lebih ya, karena bisa jadi tarikan magnetnya itu besar. Kemudian dua baterai 1,5 volt ukuran D atau double A ya. Teori dasarnya adalah bahwa magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, medan magnet adalah daerah di antara atau ruang di sekitar magnet, ya, di mana magnet lain atau benda lain mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Nah, di medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, terdapat medan magnetik ya. Ini Hans Christian Ørsted atau yang kita kenal dengan kaidah Ørsted ya. Ørsted pada tahun 1820 dalam percobaannya beliau menggunakan sebuah kompas jarum untuk menunjukkan bahwa ketika arus listrik mengalir pada sutas kawat, jarum kompas diletakkan pada daerah medan magnet dihasilkan oleh kawat berarus, menyebabkan jarum kompas menyimpang dari arah utara dan selatan. Ini suatu fenomena ya, ketika ada arus listrik dalam suatu lilitan kumparan, ini menghasilkan medan magnet. Dan arah arus induksi magnetik sekitar kawat berarus itu mengikuti kaidah tangan kita ya. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai kaidah Ørsted ya. Arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Cara kita menentukan arah garis medan magnet di sekitar kawat berarus listrik adalah dengan menggunakan kaidah putaran tangan kanan, yaitu sebagai berikut. Nah, ini kutub positif ya. Kalau kita tahu kutub positif itu adalah daerah di mana mulai timbullah arus listrik ya. Arus listrik mengalir di kutub positif, kemudian ke arah kutub negatif. Nah, kalau kita jejaki, ini seperti inilah arah arusnya. Jadi melingkar ke belakang ya, melingkar ke belakang. Sehingga kita sesuaikan 4 jari ini sebagai lingkaran ke arah belakang. Terlihat bahwa ibu jari jempol itu adalah mengarah ke kanan ya, mengarah ke sana ya. Maka bisa kita katakan ini menjadi kutub utara ya. Karena arah jempol ini, arah ibu jari sama dengan arah kutub utara. Dan dengan demikian lawannya adalah kutub selatan. Nah, yang ini adalah ketika polaritasnya kita ubah, positifnya sebelah sini, sebelah kanan, maka arus listrik mengalir seperti ini. Ya, otomatis ketika kita kaitkan tangan kita mengikuti kaidah tangan kanan seperti dijelaskan Ørsted, maka arah kutub utara adalah sebelah sini ya.
yang sini adalah sebelah YouTube selatan, dan seterusnya. Ya, ini adalah kaidah Hans Christian Ørsted tentang arus induksi berkaitan dengan arus listrik. Ya. Ini bisa kalian pause dulu, ya, baca ini bahwa genggam kawat kanan tangan kanan sedemikian hingga ibu jari menunjukkan arah kuat arus listrik. Maka arah putaran keempat jari didapatkan akan menyatakan arah lingkaran garis-garis medan magnet. Oke, dan juga yang sebaliknya ya. Bisa kalian pause dulu kemudian kalian baca ya dan lakukan percobaan seperti itu. Oke. Seperti pada kasus solenoida itu yang tadi ya. Arus I itu berputar sehingga memudahkan kaidah tangan kanan, arah putaran keempat jari yang dirapatkan menunjuk arah putaran arus. Sedang arah ibu jari menunjukkan arah garis-garis medan magnetik. Ketika sebuah solenoida dialirkan arus listrik, maka garis medan magnetik yang dihasilkan mirip seperti magnet batang. Ya, di mana garis gaya magnet akan keluar dari ibu jari, ya, masuk ke pangkal ibu jari atau kutub selatan. Nah, ini adalah teorinya ya, teori atau rumusan dari besar induksi magnetik pada kawat berarus. Ini induksi magnetik kawat lurus berarus dengan rumus adalah B sama dengan mu0 kali I dibagi 2V kali A. Ya. Mu0 ini adalah tetapan yang nilainya 4V 10 pangkat min 7. Dan I ini adalah arus listrik ya. 2V ya 2V, V itu 3,14 atau 22/7. A ini adalah jarak ya, atau jari-jari atau R ya. Ada yang menuliskan A, ada yang menuliskan R, ada juga yang menuliskan X. Nah, sekarang induksi magnetik pada kawat lurus melingkar berarus listrik seperti ini pada suatu titik tertentu, titik P, titik garis pusat ataupun epicentrum ya, tegak lurus terhadap jari-jari, maka nilai B di P itu dinyatakan sebagai, nah ini ya, mu0 I per 2A ya. Ini cuma berbeda di V ya. Kalau di kawat lurus berarus ini ada nilai P atau 3,14, tapi kalau pada kawat melingkar ini adalah 2A ya, tanpa V. Dan kalau jumlah lilitannya banyak, maka B ini adalah mu0 IN dibagi 2A. Nah, inilah yang kemudian sama dengan ini ya. Ini terdiri dari beberapa lingkaran. Ya. Kalau satu lingkaran saja menghasilkan medan magnet sebesar ini, maka untuk N lingkaran menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah ketika pada posisi tertentu di luar titik P ataupun ini di titik P ya, kita gunakan nilai sin ini ya, karena semakin jauh otomatis akan semakin mengecil dan dia berbanding lurus dengan nilai sinus theta ya. Oke, baik. Nah, inilah solenoid yang akan nanti kalian praktekkan ya. Ini ada batang besi yang kita gunakan paku ukuran besar, dan ini kawat yang dililitkan ya, berupa kawat tunggal yang kalian lepas dari dari kabel ya, sejumlah N. Oke, lihat ini. Nah, ini rumus induksi magnetik di tengah solenoid dan rumus induksi magnetik di ujung solenoid ya. Oke, seperti itulah teori dasar secara umum ya. Sekarang langkah kerjanya ya, bisa kalian pause ya, kemudian baca, lakukan itu. Yang pertama adalah kupas kulit kabel, lilitkan tembaga ya pada paku. Usahakan serapat mungkin, kurang lebih 30 lilitan. Ya, kalian gulung sebanyak 30 lilitan. Kemudian yang kedua, tempelkan ujung-ujung tembaga pada baterai dan tunggu beberapa saat. Ya. Dekatkan peniti, paperclip, serta jarum pada paku. Amati apa yang terjadi.
Sekarang tambahkan jumlah lilitan pada paku dan amati apa yang terjadi serta bagaimana pengaruh penambahan lilitan tersebut ya. Dengan menggunakan tangan kanan, analisa mana yang menjadi kutub selatan dan mana yang menjadi kutub utara ya dari hasil percobaan. Coba kalian gambarkan hasilnya dalam laporan nantinya ya. Cek kutub magnet dengan menggunakan kompas. Nah, ini kalau kalian punya kompas boleh dicek mana kutub utara, mana kutub selatan. Nah, ini adalah tabel yang nantinya akan kalian dapatkan ya. Tapi kalian lakukan sendiri ya, jangan disamakan dengan ini, bisa jadi beda ya. Bisa jadi beda, mungkin bedanya itu karena arus listrik yang dihasilkan mungkin kalian masih lebih besar, sementara ini sudah enggak ya. Karena batu baterai kalau semakin banyak digunakan, arus listriknya pasti akan semakin sekecil ya, menipis. Nah, seperti ini kalian lakukan dengan 2 batu baterai, hanya mengubah jumlah lilitan ya, jumlah gulungan. Bagaimana ketika 30 lilitan, berapa peniti yang bisa diangkat, berapa jarum yang bisa diangkat, berapa paper clip yang bisa diangkat. Pada ukuran paku 10 ya. Karena kalau 30 lilitan cukup mungkin untuk ukuran paku panjang 10 ya. 40 juga sama untuk ukuran panjang paku 10. Sementara 50 sama 60 pasti lebih panjang ya. Butuh lebih panjang karena gulungannya lebih banyak. Ya, ternyata menghasilkan penarikan peniti sejumlah 3, 5 dan 6 paperclip ya. Dan juga yang ini yang bawah yang 60 menghasilkan seperti itu. Oke, nanti pembahasan boleh seperti ini ya. Tapi kalian kalau punya suatu kesimpulan lain yang berbeda silakan tuliskan di sana ya. Dan juga kesimpulan ya. Semakin banyak lilitan kawat dan tembaga pada paku ya semakin besar juga medan magnetnya karena sebanding dengan N gulungan kawat ya. Ini N itu adalah jumlah gulungan kawat. Seperti ini gulungan berapa gulungan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gulungan ya. Nah, demikian. Ini beberapa daftar pustaka dan kemudian ini contoh foto-foto yang diambil ya ketika ini alat dan bahan, kemudian pengupasan dari kabel ya. Terus pencabutan kulit kabel, kemudian kawat tembaga, dan ini ketika digulungkan ya ini 40 lilitan ternyata mengangkat peniti berapa peniti. Nah, seperti itu. Ini paperclip juga ya, berapa paperclip yang terangkat ketika beberapa gulungan itu. Dan ini tidak akan membuat kalian kesetrum ya, karena ini adalah arus searah ya. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, ataupun share di teman-teman kalian. Oke, terima kasih.